Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jules, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan alhamdulillah dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini di podcast Sorot, Suara Remaja on the Record, kita mengundang dua tamu spesial dari kelas 8. Halo. Silakan perkenalannya. Halo. Dari aku dulu ya. Boleh. Aku Kafwa Bihaksha, aku mewakilkan dari kelas 8. Saya Aditya Priyadi, biasa dipanggil Adit dari kelas 8G. Salam kenal semuanya. Halo. Oke. Kalian udah kenal kan sama dua tamu kita kali ini. Jadi kali ini kita bakal mau nanya nih tentang apa ya? Pengalaman kalian. Boleh. Kan udah 2 tahun nih ya sekolah di sini, di kelas Hampir 7, kelas datang. 8. Nah, aku mau dengar gimana pengalaman kalian, cerita-cerita kalian selama sekolah di SMP 17 nih. Boleh dimulai dari siapa aja terserah. Kamu dulu, Kamu dulu. Jadi pengalaman di 17. Iya, kayak apa nih yang seru di 17, gimana-gimananya. Oke. Kamu dulu? Ada yang istimewa nggak dari 17? Wah, banyak banget itu pasti. Boleh dari pertemanan, lingkungan, pendidikan, banyak event-event juga boleh. Oke. Dimulai dari event-event dulu ya. Boleh. Nah, kalau event-event itu alhamdulillah seru banget. Saya juga ikut mewakili kelas buat event-event dan alhamdulillahnya bisa mendapatkan beberapa juara. Ya, seperti juara apa ya, bazar, terus lomba apa ya, banyak lagi lah. Oke. Banyak berarti ya. Banyak. Melakukan prestasi nih. Pasti. Ada lagi nggak Udah, nih? Ron. Atau nih Kava dulu deh. Kava dulu. Gimana? Pengalaman aku sih memang cukup banyak, tapi aku nggak bisa mengutarakan semuanya karena saking banyaknya dan mungkin bakalan lumayan ngabisin waktu ya buat nyeritain Keren. semua. Ya, banyak. Amin. Kalau cerita dari aku sih mungkin kan karena angkatan aku itu angkatan 27 tuh ada rolling. Nah, aku mau nyeritain waktu kelas 7. Waktu kelas 7 tuh aku kayak mungkin emang bisa dibilang salah satu yang aktif karena di mana aku di sana tuh berpengalaman menjadi ketua kelas. Ya, terus iya benar. Keren banget. Kita berdua juga kepilih buat jadi anggota RUT. Ya, anggota RUT. Terus apa lagi? Udah itu doang. Ya, aku jadi ketua kelas, anggota RUT, terus ikut ekstrakurikuler Trigara. Dan gak nyampe situ, di ekstrakurikuler Trigara pun aku bisa jadi apa ya, anggota teraktifnya gitu. Teraktif. Oh, keren banget ya. Nih Kakak udah banyak panjang lebar dan bisa kita lihat dia tuh berprestasi banget ya. Dia aku masih penasaran sama Adit nih. Tadi baru seputar event doang loh. Yang lain dong, utarakan semuanya. Oke, jadi Iya. dari kelas 7 jujur sebenarnya saya belum punya banyak pengalaman. Saya mulai banyak pengalaman itu dari mulai semester 2 kelas 7. Nah, saya di semester 2 kelas 7 itu saya terpilih di Pramuka sebagai wakil pemimpin umum. Wow. Keren. Satu pikiran satu pramuka nih. Ya. Oh, Pas. sama-sama PBB. Sama PBB. Jadi penasaran gimana sih PBB-nya? Tapi nggak bisa nih. Enggak dong. Bukan di lapangan, kalau di lapangan pasti aku tunjukin deh. Ayo lanjut nih. Lanjut. Nah, di situ saya di kelas 7 masih bisa ikut beberapa lomba, tapi yang paling saya ingat itu waktu lomba LKP 10 di SMK Chandra Kartika. Mana tuh? SMA di dekat Taman Pramuka. Oh, oke. Samping Taman Pramuka ya? Ya. Ngapain itu terlalu ngapain aja? Lomba kepramukaan seperti sandi, mapur, pionering, morse dan yang lainnya. Nah, saya mengikuti 2 bidang yaitu peta lapangan dan sandi mapur. Ah, ya. Apa aja nih yang
didapat prestasinya dari apa lomba pramuka itu? Nah, di lomba itu kita sedikit sedih karena kita belum bisa mendapatkan juara. Tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan waktu saya baru kelas 8. Saya dan teman-teman dikasih kesempatan buat mengikuti lomba pioneering membuat gapura 10-12 angkat ya. Nah, Tinggi itu? ya tinggi. Jadi itu tuh seperti gapura mau masuk ke gang. Ya, saya bikin itu bersama teman-teman. Nah itu tuh dipilihnya itu dinilai sama 3 juri. Juri pertama, alhamdulillah ada Aura yang bagus. Dah baiklah. Yang keduanya agak tegang karena Singapuranya itu longgar. Nah yang ketiga, aku mentalnya yang buat juri ketiga agak down karena kata jurinya itu gapuranya itu cuman tingkat gugus depan aja atau tingkat sekolah. Nah alhamdulillahnya pas pengumuman juara kita berhasil mendapatkan juara kedua tingkat keren. Keren banget ya, bayangin aja kita ngebangun apa tadi tongkat ya, membentuk gapura juara 2. Keren banget ya sih tangan dulu. Lanjut nih, ada pengalaman lagi nggak dari Adit atau Ahmad? yang paling itu aku dong yang dari aku itu doang paling. Aku mau nambahin. Kalau pengalaman aku tuh gimana ya, ngerasa senang karena aku dikasih kepercayaan sama wali kelas yang lainnya, mungkin guru-guru yang lain, nggak lupa juga sama teman-teman, terus akak teteh juga ngasih kayak support buat ikut beberapa lomba, sampai akhirnya aku buat mutusin udahlah ikut lomba aja kalian, nyoba-nyoba gitu. Akhirnya aku waktu kelas 7 lomba apa ya? Rama. Ya tapi baru dapat raih juara 3 doang. Oh, di mana tuh lombanya? Di sekolah. Oh, Kegiatan yang kemarin ya? Iya. Waktu itu Terus sama kegiatan yang kemarin. Kegiatan apa ya? Lupa pokoknya. Iya yang ada fashion mau iya pokoknya bukan. Banyak. Pokoknya ada kegiatan sekolah itu menyelenggarakan suatu lomba. Akhirnya aku sama wali kelas tuh disuruh buat kamu ikutan nih, kamu lumayan ya kompetisinya cukup baik gitu. Yes. Terus aku akhirnya ikut pidato dan juara 2. Itu beda 5 poin sama 8G. ya aku tahu Apa itu. ada? Nada Berapa itu lebih bawah lebih rendah? Lebih rendah karena juara satunya 8G. Juara 2-nya aku. Jadi beda 5 poin gitu loh. oh Pasti aja nggak tahu loh. aku kan gak ikut lomba. Kalau tambah 5 poin lagi bisa juara 1. Bisa. Karena itu tuh kurang waktu banget. Kayak terlalu sulit. Waduh, persaingan sengit ya berarti 8G8F ini. Dua itu kelasnya sangat ini ya, rivalitas. Davira sama dia ini sama-sama aktif dalam public speakingnya jadi bagus. Oke. Keren. Sampai jadi guru nih penceramah. Kan dari tadi kan banyak banget nih pengalaman kalian yang didapetin dari segi lomba, terus dari sekolah juga. Apa nih kalian ngerasa nggak sih ada perubahan atau peningkatan dalam Ada pasti, keterampilan, tentunya ada banget. kemampuan? Mau tahu dong? Pastinya. Kamu dulu apa? Bebas ini dari Bebas. segi kemampuan dan keterampilan. Gampang aja. Bebas. Bebas. Saya kebanyakan keterampilan dan kemampuan itu meningkat di eskul pramuka kebanyakannya karena emang jiwanya pramuka saya. Oh, jiwa Siap. pramuka banget ya. Sebenarnya dari kelas 7 saya cuma menguasai satu bidangnya itu bidang semapur. Tapi setelah saya di pramuka lama sampai kelas 8 saya dikasih kepercayaan sama Bu Amar buat jadi pemimpin ibu. Nah di situ saya dilatih keterampilan saya meningkat dan kemampuan saya juga bertambah. Yang awalnya semapur doang jadi ada peta lapangan,
terus pioneering, P3K dan yang lainnya. Keren ya. Jadi kebanyakan di pramuka nih. Ya, Kalau misalkan kakak gimana nih? Kalau aku mungkin lumayan banyak ya dari segi karena aku memang mengikuti beberapa kegiatan. Jadi misalnya aku ikut kegiatan A, B, dan C. Masing-masing segi itu ngasih dampak apa. Nih kalau misalnya dari Brigara, mungkin aku lumayan terlatih dalam PBB dan stamina kepemimpinan aku pun mulai terbentuk gitu karena kan apa ya, Brigara itu lebih menguatkan dalam kepemimpinannya. Ya. Ya, kalau misalnya dari aktif di berbagai bidang lomba, itu mungkin cara bicara di depan umum itu lebih terlatih, mentalnya lebih apa ya? Lebih kuat. Iya, lebih berani, percaya diri juga. Gitu sih kalau misalnya dari segi lomba, mungkin aku public speaking-nya lebih apa ya? Ya lebih ada perubahan. Keren. Gak salah nih kita undang 2 tamu spesial yang hebat banget. Oke, udah sampai di penghujung aja nih. Terakhir, aku mau nanya nih, gimana sih saran dari kalian supaya apa ya lebih berkembang untuk kemampuan kalian ini gitu? Kayak apa aja yang mau kalian tingkatkan supaya kemampuan kalian lebih berkembang, lebih meningkat untuk sekolah ini? Gitu. Dari siapa dulu? dari tadi aku dulu soalnya. Dari aku mungkin sebenarnya tadi kan aku udah sempat bilang kalau mental dan kualitas cara bicara aku lumayan cukup baik. Tapi aku pun kadang masih punya rasa ragu, sorry maaf. Ragu sama masih kayak keliru karena kemarin tuh aku tuh kan kayak disuruh ada ekstrakurikuler yang manggil aku buat ikut apa ya? Iya lomba public speaking kayak lomba ceramah gitu di tingkat Kota Bandung. Tapi itu kayak aku tolak gitu karena memang aku masih ragu kayak ini tingkat Kota Bandung loh, takutnya kayak dia udah ngasih kepercayaan tapi aku nggak bisa apa ya mewujudkan harapan mereka gitu loh. Takutnya malah mengecewakan mereka kan. Iya. Pasti sih saya sudah gitu. Saran aku sih kayak nggak punya saran buat diri sendiri. Ya gimana nih supaya lebih percaya diri, lebih gini lagi, Lebih berkembang ya. lebih berkembang. Kamu tuh pengennya kayak gimana sih? Aku pengennya aku bisa tumbuh di lingkungan aku tuh yang memang mendukung apa yang aku inginkan. Misalnya aku kan menguasai di bidang public speaking. Aku pengen lingkungan aku tuh kayak bisa gini-gini, terus lingkungan aku tuh kayak bisa saling mengarahkan gitu loh. Gitu. Kadang kan kalau misalnya nih maaf ya, aku disuruh ada tugas kelompok. Kelompok aku tuh kayak nggak mau apa ya mencerminkan, iya nggak mau bekerja sama dalam kayak misalnya kalau ada tugas presentasi, dia mereka tuh langsung nunjukin apa aja. Atau misalnya kayak ada tugas yang membuat video atau apa, yang disuruh jadi narator pasti aku. Bahkan di lomba kemarin, memang 8F tuh juara 1 kan di fashion show. Dan yang disuruh naratornya tuh aku gitu. Aku pengen nyoba yang lain. Oh, jadi kamu tuh nggak mau kayak semua titik itu berfokus ke kamu. Iya, Karena gitu. Kamu pengen berkembang juga di Iya, aku pengen ngeliat cara teman-teman aku tuh bicara kayak gimana biar aku pun tahu gitu. Saran dari aku gitu sih. Oke, apa udah nih? Sekarang ada gimana? Ayo Dit. Mungkin untuk meningkatkan kemampuan, aku itu pasti berlatih dan bekerja keras. Tapi saya juga punya impian meningkatkan atau mengharumkan nama SMP 17 Bandung. Nah, salah satu caranya itu saya mungkin tampil di bidang di ekskul pramuka. Jadi pastinya saya akan mengikuti banyak event pramuka seperti Jota Jaki, Jambore, Kalte, dan yang lainnya. Nah, untuk meningkatkan itu pastinya saya berlatih untuk supaya di tiap lomba itu saya bisa juara. Nah, itu alhamdulillahnya. Nah, alhamdulillahnya saya mau ikut seleksi buat Jambore nasional tahun depan ke Jakarta. Ke Jakarta loh, keren banget. Kita doain semoga dia bisa lolos seleksi ya, bisa ke Jakarta. Keren banget loh itu kalau sampai keluar kota. Tingkat apa itu? Nasional. Keren
Jakarta lagi di kota besar. Ini yang nonton Keren ini banget semua. sih. Amin. Kalau sampai bisa itu membanggakan banget ya, prestasi besar banget buat saya. Oke, udah sering apa ya? Ya udah deh, kita akhirin aja untuk sesi kali ini karena ngitung dari waktu juga kan. Oke, jadi sebelum penutupan aku pengen minta kalian dulu buat ngasih pesan aja gitu buat siswa-siswa lain di sekolah, gimana nih supaya mereka bisa lebih meningkatkan keterampilan mereka gitu. Kayak kalian bisa jadi seperti siswa-siswa berprestasi seperti kalian. Ada nggak ada pesan sedikit aja? Aku dulu ya. Sebenarnya guru-guru lain pun sempat ngingetin kalau misalnya tampilan yang lebih baik itu harusnya dari segi ini dulu ya, apa ya, keimanan dulu kan. Biasanya kalau misalnya iman itu baik, pasti cerminan dalam kehidupan sehari-hari pun bakal lebih kualitas. Nah, kalau misalnya dari segi keimanan, maaf ya, kan sekarang kalau tips sholat itu kayak dirubah kan. Kalau dulu tuh misalnya tips sholatnya angkatan 7 dulu, terus 8. Kalau sekarang itu jadi ada 2 shift doang kan, antara cewek dan cowok. Iya. Ya. Kalau misalnya shift sholat itu nih, aku sempat lihat, karena kan udah maksudnya. Aku ngeliat cowok sholat itu tuh main-main gitu loh. Kayak misalnya lagi sujud, tiba-tiba ngobrol. Terus ada juga yang kayak malah sholatnya tuh kayak nyender gitu. Nah, gitu. Makanya kayak kita tuh sulit loh kalau misalnya keterampilan kita mau baik, tapi kalau misalnya kedisiplinan, apalagi yang paling terutama tuh kayak itu lagi menghadap terhadap Tuhannya gitu. Mereka main-main ya, nanti mungkin susah juga ya buat nyimbangin keterampilan. Itu lebih meningkatkan kedisiplinan. Betul. Nah, aku juga sering lihat tuh yang kayak gitu. Aku aja ngobrol, dia nyaut. Beneran. Lagi sholat, lagi sujud, aku aja ngobrol nyaut di belakang. Aku juga bisa agak kaget, cuman ya udah lah ya. Nih Adit begini kan nih? Enggak dong, enggak bakal. Sholatnya bener. Pasti pernah. Jawaban nih. Oke, tadi kan ada kakak, gimana nih kamu bukan buat siswa lain supaya bisa meningkatkan keterampilan seperti yang dihadapi kamu juga? Kalau dari aku sih, yang pertama itu cari apa yang kamu suka, seperti contohnya Ipong, seni atau olahraga. Nah, di bidang itu kamu tingkatin kemampuan kalian hingga bisa sampai ada di puncak kejayaan kalian. Dan yang paling penting itu ibadah kalian yang harus dilakukan. Betul. Iya. Oke. Kan udah kenal kan tentang cita-cita mereka, kalau mereka, dan mereka aja bisa seperti itu pesan buat kalian. Kalau itu karena berakhirnya setelah kali ini aku mau terbilang terima kasih ke kalian karena mau Terima kasih kembali. buat Terima kasih banyak, Papa. dan berbicara dan sebar-sebar pengalaman dan cita-cita ke warga 17 dan warga-warga yang lainnya. Kalau begitu, sekian dari kami dan sekian juga dari aku dan dari Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.